Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk mata kuliah Logistik Policy and Regulation. Sekarang adalah bahan untuk pertemuan kedua. Salam sehat, salam sejahtera, tetap semangat ya. Oke, kita lanjutkan di pertemuan kedua untuk mata kuliah Logistik Policy and Regulation. Di sini kita membahas di chapter kedua, yaitu uraiannya adalah mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Ya, jadi kita langsung aja kepada intinya bahwa ya jelas Indonesia dengan negara kepulauan ya yang terbesar di dunia ya, di mana amanat dari Undang-Undang Dasar 45 ini adalah mewujudkan wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional. Diperlukan adalah sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkukuh kedaulatan negara. Oke, jadi dalam hal ini mengingat undang-undang tadi, nah kita coba sedikit membuka pelayaran, yaitu di mana sistem angkutan perairan. Ya, jadi dalam hal ini, dalam pengangkutan perairan ini akan terlibat dalam hal itu kepelabuhanan ya. Lalu jelas keselamatan dan keamanan serta pelindungan maritim itu sendiri. Nah, perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Ya, jadi dalam hal ini pengangkutan perairan ini adalah menyangkut memindahkan ya sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan menggunakan kapal. Yes, kita bicara perairan ya. Jadi bisa nanti laut, sungai sampai ke dalam ya. Nah, angkutan laut ini khusus untuk kegiatan yang melayani ya, menunjang juga usaha pokoknya mengenai pelayaran rakyat, usaha rakyat yang bersifat tradisional juga, lalu bisa mengangkut perairan dengan kapal layar bermotor ya, kapal bermotor sederhana yang berbendera Indonesia. Ya, jadi trayek masing-masing nantinya akan diberikan izin oleh pemerintah kita dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Oke, nah ini juga sampai ke pelayaran perintis. Nah, di sini juga kita akan disampaikan juga mengenai peraturan tadi, usaha pokok pelayarannya itu hipotek kapal, lalu mengenai kepelabuhanan ya. Jadi kepelabuhanan ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan fungsi ya, menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lintas kapal, penumpang maupun barang. Nah, dalam hal ini bicara transportasi ya, saya singgung bahwa adalah perpindahan atau memindahkan barang tadi bisa dengan antar moda atau intermoda atau multimoda ya. Jadi untuk mendorong perekonomian nasional dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah dan aturan. Lanjut adalah dalam hal ini kita bicara juga di pemerintah kita ada yang namanya perairan danau dan perairan untuk selat. Nah, ini ada yang disampaikan disebut adalah angkutan sungai dan perairan ya, atau ASDP, maaf, jadi agak kagok sedikit, nggak apa-apa ya. Jadi angkutan sungai, danau, dan perairan dan penyeberangan, maaf. Saya ulangi, maaf. SDP adalah angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Nah, ini masuk ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ya. Jadi kalau bicara perairan di Indonesia kita, jadi ada yang perairan laut ya, antar pulau
ini masuk ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Tapi kalau untuk yang ASDP, angkutan sungai danau dan penyeberangan, ini masuk ke Direktorat Perhubungan Darat. Jadi walaupun masing-masing nanti ada pelabuhannya. Contoh, kita dari Merak ke Bakahuni atau dari yang Banyuwangi ke Bali ya. Nah, ini dalam kegiatan kapal yang menyeberang ini masuk di ASDP ya. Nah, atau juga bisa kita lihat di Danau Toba. Nah, Danau Toba berarti itu ada kapal, walaupun di perairan itu masuk di Direktorat Perhubungan Darat. Oke. Lanjut adalah di sini di chapter kedua pun adalah mengenai yaitu mengenai pelabuhan itu sendiri ya. Jadi dalam pelabuhan ini adalah bagaimana pemanduan kegiatan dalam hal baik itu informasi, saran ya, lalu keadaan perairan tadi atau laut, atau nanti navigasi pelayaran. Nah, semuanya adalah untuk tujuannya keselamatan kapal dan lingkungan. Ya, jadi ini tertib ya. Nah, di internasional kita akan ketemu nantinya International Maritime Organization, di mana ini diatur ya untuk nanti antar negara, antar benua. Jadi untuk perairan ini kita sudah tadi ada peraturan undang-undangnya, dan di internasional juga ada di IMO ya. Nah, dalam hal ini juga di chapter 2 ini adalah tujuannya dalam penyelenggaraan pelayaran ya, ada asas manfaat tadi ya, dari yang pelayaran yang tradisional sampai yang pelayaran antar pulau dan antar negara. Lalu asas usaha bersama dalam kekeluargaan, asas persaingan yang sehat. Yes, kita harus sepakat apapun kegiatan bisnis ya, persaingan sehat, adil merata, tidak diskriminasi, keseimbangan, keserasian dan keselarasan, kepentingan umum, keterpaduan, tegaknya hukum karena ikut aturan dan peraturan, kemandirian dalam berbisnis, berwawasan lingkungan hidup, yes, kita selalu menjaga kedaulatan negara dan kebangsaan. Nah, jadi tujuannya ya memperlancar perpindahan tadi manusia atau sumber daya manusia dan sumber daya alam, dan untuk juga jiwa kebaharian kita, kedaulatan negara, serta memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka mewujudkan wawasan Nusantara. Yes, karena kita adalah meningkatkan ketahanan nasional yang benar-benar pulau kita banyak, lalu negara kita di antara di ASEAN maupun Australia. Demikian chapter 2. Untuk lebih lengkapnya kita nanti ketemu di kelas Zoom. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.